Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Apa itu hereditas? Hereditas adalah sifat yang bisa diturunkan pada manusia. Kita membicarakan tentang manusia, ya, yaitu sifat-sifat secara psikologi, secara fisik, dan secara psikis. Nah, secara fisiologi juga bisa diturunkan. Hereditas pada manusia kita lihat pada gambar ini ada seorang ayah, ibu, dan juga anak turunannya. Yang jelas terlihat di sini adalah sifat warna rambut si ayah itu dominan sehingga bisa diturunkan pada laki-lakinya. Dan juga sifat pada rambut si ibu juga bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Bisa kita lihat peta konsepnya. Ya. Nah, konsepnya adalah hereditas pada manusia itu bisa dilihat dari variasi sifat, sifat fisik, sifat fisiologis, dan sifat psikologis. Sifat fisik itu bisa terlihat dari tinggi badan, rambut, hidung, mata, dan sebagainya. Sedangkan sifat fisiologi adalah kekuatan atau sifat di bagian organ tubuh dalam pada manusia. Misalnya, dia penderita penyakit asma atau dia bisa melakukan penyakit diabetes dan itu. Kemudian sifat psikologis adalah sifat yang diturunkan secara psikologi psikisnya, yaitu misalnya sifat pendiam, sifat pemarah, ceria, dan sebagainya itu bisa turunkan kepada keturunannya. Kemudian bisa dilihat dari pedigree. Pedigree atau disebut silsilah ini bisa menentukan keturunan ya, sifat yang diturunkan pada keturunannya. Kemudian determinasi seks yaitu bisa dilihat pada jenis kelamin pada laki-laki maupun pada perempuan bisa diturunkan. Kemudian golongan darah. Darah itu bisa secara golongan darah AB sistem ABO yaitu A, B, AB dan O, dan sistem golongan darah sistem M dan N. Kemudian sistem resus itu RH positif dan RH negatif. Kualitas manusia juga bisa dilihat tentang kelainan dan penyakit genetik. Penyebabnya adalah satu alel pada autosom, kemudian alel yang tertaut pada kromosom, dan yang ketiga gen dan hormon kelamin. Nah, bisa kita lihat sekarang variasi sifat pada manusia. Sifat-sifat manusia bersifat dominan dan resesif. Ini secara fisik ya, secara fisiknya yaitu bisa dilihat rambut keriting, dominan maka resesifnya rambut lurus. Mata sipit dominan, lebar. Tangan kidal itu resesifnya tangan kidal. Lesung pipi itu adalah juga sifat dominan dan sifat resesifnya adalah tidak berlesung pipi. Sedangkan lidah dapat menggulung dominan dan sifat resesifnya adalah lidah tidak dapat menggulung. Biasanya disebut orang dengan cadel ya. Kemudian bentuk wajah oval itu dominan juga dari bentuk wajah sifat yang resesif. Dan dagu yang membelah juga sifat dominan dari dagu yang tidak membelah, dominan dan resesif yang membelah. Berikutnya pedigree. Pedigree adalah diagram pengembangan karakter tertentu dari leluhur pada keturunan dari generasi ke generasi berikut. Manfaatnya, pedigree atau peta society adalah mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit-penyakit keturunan, mempertahankan sifat-sifat unggul dalam keluarga, dan memperbaiki mutu genetik keluarga. Pedigree, ini contohnya yaitu pada penyakit alkopturia. Di sini yang bentuk kotak nomor 1 adalah penderita, laki-laki penderita. Nomor 2 itu adalah perempuan bukan penderita, menikah, dia akan menghasilkan anak laki-laki yang bersifat penderita, yaitu dengan genotip resesif kecil-kecil, dan wanitanya adalah sangat kecil, yaitu dia adalah wanita karier atau pembawa sifat. Apabila
kedua dari anaknya ini, maka dia akan menurunkan anaknya yang dari penderita laki-laki dan apabila terjadi pernikahan dengan wanita normal karir, maka anaknya akan perempuan itu adalah normal karir, kemudian perempuan ini adalah abesar yaitu normal, dan kecil-kecil wanita ini juga adalah penderita. Apabila dia anak yang perempuan penderita ini menikah dengan laki-laki normal, maka anaknya juga akan menjadi penderita. Dan apabila wanita yang normal karir menikah dengan laki-laki yang normal, maka dia akan mendapatkan anak perempuan yang penderita dan anak perempuan yang normal. Jadi di sini bisa dilihat wanita itu ada normal karir, dan ada yang normal. Sedangkan laki-laki hanya ada dua, yaitu penderita ya, dan normal. Penderita dan normal ini laki-laki hanya ada dua, dan bisa diturunkan kepada keturunannya. Dengan melihat tentang silsilah ini, kita bisa melihat terjadi kemungkinan penurunan penyakit pada keluarga. Kemudian penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada manusia yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Maka perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu akan diharapkan nanti keturunannya bisa 50% laki-laki dan 50% perempuan. Golongan darah, pada golongan darah itu ada sistem ABO atau mempunyai agglutinogen A, agglutinogen B, dan mempunyai agglutinogen AB, dan O tidak mempunyai agglutinogen. Golongan darah A, maka dia memiliki antigen A, tapi dia mempunyai antibodi terhadap B. Golongan darah B mempunyai agglutinogen B atau antigen B, tapi anti terhadap alfa atau AB. Dia mempunyai antigen A dan B, tapi dia tidak mempunyai antibodi. Oleh karena itu, golongan darah B bisa menerima dari golongan darah manapun. Sedangkan golongan darah A adalah dia tidak mempunyai antigen, ya, tapi dia mempunyai antibodi terhadap B dan terhadap A, sehingga dia bisa mendonorkan sebagai donor universal. AB adalah resipien universal. Genotip golongan darah O ada homozigot dan ada heterozigot, yaitu IA dan IA0. Jadi golongan darah B mempunyai homozigot dan heterozigot juga, IB dan IB0. Sedangkan golongan darah AB genotipnya heterozigot, IA dan IB. Sedangkan golongan darah O adalah homozigot, 0. Golongan darah yang berikutnya adalah golongan darah M dan N, terbagi menjadi M, N, dan MN. Ini ditemukan oleh Carl Steiner dan Philip Levin. M besar itu adalah L, M besar, LN besar, N, LN besar, LN besar, MN, LN besar, LN besar. Selanjutnya adalah golongan darah resus. Golongan darah resus ditemukan oleh Carl Steiner juga bersama Alexander S. Wiener dengan menggunakan percobaan yaitu resus mokake atau mokaka mulata, yaitu mempunyai antigen dengan disebut antigen resus faktor, resus positif dan negatif. Pada kasus wanita RH negatif menikah dengan laki-laki RH positif, akan muncul kemungkinan terjadinya erythroblastosis fetalis, yaitu penyakit anemia akut pada bayi karena sel-sel darah mengalami hemolisis, yaitu terjadi pemecahan hemoglobin pada masa waktu bayi atau janin. Penyebabnya yaitu memiliki RH positif dan darah ibu telah memproduksi anti-RH negatif dalam jumlah yang banyak yang dihasilkan sejak kehamilan sebelumnya. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.